Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Budi Jatmiko. Saya berasal dari PPG Prajawatan gelombang 2, tepatnya jurusan PGSD dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan yaitu tentang lesson planning saya atau RPP saya pada saat kegiatan pembelajaran di SDN Gadang 2. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, evaluasi, yaitu disesuaikan dengan lesson plan saya. Yang ketiga, refleksi dari kegiatan pembelajaran. Yang keempat, rencana tindak lanjut yang disesuaikan dengan hasil refleksi yang telah dilakukan. Berikut adalah identitas pembelajaran lesson plan kali ini. Lesson plan ini dilakukan di SD Negeri Gadang 2, tepatnya di Kota Malang. Untuk kelasnya kelas 2, semester 2. Dan saya mengambil muatan pelajaran matematika dengan alokasi waktu 3 kali 30 menit. Ada 3 kegiatan dalam pembelajaran kali ini, yaitu kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Untuk yang pembukaan, ini pertama-tama yaitu salah satu peserta didik memimpin kelas untuk berdoa, memberi salam kepada guru, Pancasila, dan duduk kembali. Ini untuk melatih religius siswa, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Berikutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik dan kesiapan peserta didik untuk belajar. Untuk berikutnya yaitu persepsi. Di sini, guru mengajukan pertanyaan mengenai pengetahuan awal peserta didik, seperti ada yang sudah pernah menimbang badan? Bagi yang sudah, ingatkah kalian berat badan kalian? Berapa? Seperti itu. Setelah guru melakukan persepsi, berikutnya menginformasikan mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, di sini dengan mengamati media kesetaraan berat benda, peserta didik dapat menemukan kesetaraan ukuran benda, yaitu 1 kg sama dengan 10 on. Nah, dengan LKPD, peserta didik dapat mengubah ukuran berat benda menjadi satuan tertentu. Setelah pendahuluan, kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Di kegiatan inti ini, saya menggunakan model discovery learning, tapi bukan discovery learning yang murni, tapi saya menggunakan guide discovery, yaitu discovery terbimbing, untuk menyesuaikan dengan kelas siswa, yaitu kelas 2 yang masih kesulitan kalau kita menggunakan discovery secara utuh. Ya, kegiatan pertama yaitu stimulation, yaitu pemberian rangsang. Di sini guru mengkondisikan peserta didik secara berkelompok untuk mengamati media pembelajaran pengukuran kotak berat benda pada LKPD. Di tahap kedua, yaitu problem statement, guru mengarahkan peserta didik dalam membentuk pernyataan mengenai kesetaraan berat benda, yaitu 1 kg sama dengan 10 ons. Tahap ketiga yaitu data collection, yaitu atau pengumpulan data. Peserta didik menggali informasi melalui penggunaan media pembelajaran yang sudah diberikan. Ada media pembelajaran yang utuh di depan dan ada media pembelajaran yang dipegang siswa secara mandiri, yaitu seperti replikanya tapi lebih kecil. Pada tahap berikutnya yaitu data processing dan verification. Di sini peserta didik mengerjakan LKPD dengan bantuan media. Nah, di LKPD ini membantu siswa dalam memproses data dan verifikasinya. Pada tahap terakhir yaitu generalization, peserta didik dengan arahan guru menyimpulkan konsep yang sudah dipelajari. Setelah kegiatan inti pembelajaran, berikutnya kita masuk ke penutup pembelajaran. Pada penutup, berikut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, guru memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik bersama dengan guru membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar yang telah dilakukan. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang telah diberikan guru. Yang keempat, guru melakukan refleksi, bertanya kepada peserta didik tentang perasaannya, senang atau tidak mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Yang kelima, peserta didik berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipimpin ketua kelas. Dan terakhir, guru mengucapkan salam penutup untuk mengakhiri pembelajaran. Ya, setelah kegiatan pembelajaran, berikutnya kita masuk ke evaluasi pembelajaran. Di dalam evaluasi pembelajaran ini ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu sikap, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada keterampilan.
Di dalam sikap ini yang kita nilai adalah teliti dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Yang kedua, dalam pengetahuan kita melihat dari soal evaluasi yang telah dikerjakan. Yang ketiga, kita dari keterampilan anak mengukur berat dengan satuan baku. Berikutnya yaitu refleksi pembelajaran. Di dalam refleksi pembelajaran, peserta didik antusias dalam menggunakan media pembelajaran, media pengukuran kotak berat. Yang kedua, pada saat penggunaan media, mereka mampu memfasilitasi anak yang bergaya belajar kinestetis. Jadi biasanya kalau anak yang bergaya belajar kinestetis ini lari-larian seperti itu, mereka mampu menggunakan media ini dengan baik. Yang ketiga yaitu strategi yang digunakan sudah cocok dengan karakteristik siswa kelas 2. Untuk rencana tindak lanjut dari refleksi tadi, sebenarnya dalam refleksi sudah cukup baik, namun ada beberapa yang harus ditingkatkan lagi. Yang pertama, melakukan diagnostik awal pembelajaran supaya kemampuan peserta didik terpetakan dengan jelas. Yang kedua, menerapkan diferensiasi proses agar masing-masing peserta didik mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan karakteristiknya. Yang ketiga, perlunya pemahaman terhadap profil peserta didik yang lebih khusus lagi. Jadi, setiap siswa mendapatkan perlakuan yang sesuai. Demikian penyajian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga yang saya sajikan tadi bisa menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.